Hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 109. Riasan Anissa selesai bersamaan dengan bunyi ketukan pintu. Bibi Runi masuk setelah dipersilahkan oleh Anissa. Maaf Nyonya, Pak Randy menunggu di bawah, ucap Biruni. Sama Mas Rehan enggak Bi? Tanya Anissa. Tidaknya Pak Randy sendirian, katanya disuruh jemput Nyonya, ucap Bibi. Baiklah sebentar lagi saya turun, ujar Anissa. Kalau begitu Bibi permisi Nyonya, pamit. Biruni diangguki oleh Anissa. Perfect sekali, pasti Kak Ray bakal lebih tergila-gila kalau lihat Mbak Nisa seperti ini. Aku jamin deh Kak Ray gak bakal kedip mandanginya, puji Cecil. Makasih banyak Sil, kamu udah merubah aku jadi kayak gini, ucap Anissa. Sama-sama Mbak, ya udah sana pergi, pasti kakak udah nungguin di sana, ujar Cecil. Anissa mengambil tas selempangnya dan menyimpan ponselnya di dalam tas. Dia turun ke bawah menemui Randy. Mas Rehan di mana? Tanya Anissa pada Randy. Tuhan sudah di tempat Nyonya, saya diperintah untuk menyebut Nyonya, jawab Randy. Saya kira Mas Ray yang jemput. Ya sudah, ayo berangkat, ujar Anissa. Randy dan Anissa keluar dari rumah dan segera berangkat menuju tempat di mana Rehan berada. Anissa tidak banyak bertanya tentang tempat dan tujuan Rehan mengajaknya makan malam sampai harus berdandan seperti itu. Dia hanya duduk dengan manis sembari memandangi jalanan yang masih ramai oleh kendaraan tanpa memikirkan apapun. Hampir 1 jam lamanya, akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Sebuah restoran mewah dan terkenal terpampang di depan mata Anissa. Mari Nyonya, ujar Anissa, ujar Randy. Anissa mengikuti langkah Randy masuk ke dalam restoran tersebut. Ini restoran atau istana Ren? Kok mewah gini? Ada dekornya pula, pasti makanannya mahal-mahal ya. Gumam Anissa yang hanya dibalas senyuman oleh Randy. Randy mengarahkan Anissa ke sebuah ruangan yang lebih mewah dari itu. Silakan masuk Nyonya, Tuan sudah menunggu di dalam, titah Randy. Anissa melangkahkan kakinya memasuki ruangan itu dengan masih berdecak kagum. Dia menoleh ke arah belakang dan melihat Randy yang tidak ikut masuk ke dalam. Kamu kenapa di situ? Ayo cepat masuk, titah Anissa. Maaf Nyonya, saya hanya bisa mengantar sampai di sini. Nyonya jalan lurus saja. Sudah ada Tuan Rehan yang menunggu di dalam, ujar Randy. Baiklah, ujar Anissa. Anissa melangkahkan kakinya kembali ke arah lebih dalam lagi. Di ruangan itu dipenuhi oleh dekorasi yang sangat mewah dan terkesan romantis. Di sudut ruangan ada sebuah meja yang dihiasi oleh lilin di tengahnya. Sedangkan meja yang lain kosong tanpa ada orang satupun. Anissa melangkahkan kakinya menuju meja yang paling terang itu. Saat hampir sampai, Anissa dikagetkan dengan datangnya Rehan dari arah samping. Selamat malam Nyonya Rehan, sapa Rehan. Mas Rehan, panggil Anissa. Bagaimana, apakah Nyonya suka dengan tempat ini? Tanya Rehan. Lebih dari suka Mas, ini semua Mas yang dekor. Tapi kenapa tempatnya sepi gini? Anissa balik bertanya. Karena malam ini khusus untuk kita berdua, jadi hanya ada kita di tempat ini, ucap Rehan. Tapi Mas, ini sabar saja buang-buang duit. Restoran semewah ini dan dengan dekorasi seromantis ini pasti mahal banget. Apalagi makanannya, mending makan malam di rumah saja kalau tahu kayak gini, ujar Anissa. Uang kita nggak akan habis hanya karena memesan tempat ini sayang. Bahkan kalau kamu ingin membeli tempat ini juga nggak akan habis. Jadi sekarang jangan memikirkan hal lain. Aku hanya ingin menikmati kebersamaan kita berdua tanpa ada pengganggu, ujar Rehan. Lebih baik sekarang kamu tutup mata dulu karena ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan padamu, ujar Rehan lagi. Apaan? Tanya Anissa penasaran. Tutup dulu dong matanya, titah Rehan. Anissa menurut. Dia memejamkan matanya dan mengikuti kemana Rehan menuntunnya. Rehan menggenggam tangan Anissa dan menuntunnya ke samping meja.
Rehan mengambil sebuah kotak kecil dari saku jasnya dan berlutut di depan Anissa. Sekarang boleh buka mata, tita Rehan. Anissa berlahan membuka matanya dan terkejut dengan apa yang dia lihat. Mas, ucap Anissa. Happy anniversary ke-1 tahun sayang. Maaf aku bukan pria yang baik dan romantis. Hanya ini yang bisa aku berikan padamu. Semoga kamu menyukainya. Maaf karena aku belum bisa menjadi suami yang baik untukmu, ucap Rehan. Mas, ini untukku, tanya Anissa saat melihat sebuah cincin permata yang sangat indah di dalam kotak itu. Ya, ini untuk istriku yang paling cantik. Aku harap kamu suka, ucap Rehan. Aku suka mas, sangat suka, ucap Anissa terbata. Rasa haru dan bahagia terpancar di wajah Anissa. Dia tidak menyangka jika suaminya akan memperlakukan dia dengan sangat romantis seperti itu. Aku pakaikan ya, ujar Rehan. Anissa mengangguk, dia menyodorkan satu tangannya pada Rehan. Dan dengan sigap Rehan memakaikan cincin itu di salah satu jari Anissa. Terlihat lebih indah jika kamu yang memakainya seperti ini, ujar Rehan. Makasih banyak mas, aku bahkan gak ingat kalau hari ini 1 tahun pernikahan kita. Maafin aku yang belum bisa menjadi istri yang baik untukmu, ucap Anissa sembari memeluk tubuh Rehan. Rehan membalas pelukan itu dengan penuh kasih sayang. Aku tahu kamu pasti akan lupa, walau bagaimanapun pernikahan kita terjadi begitu dadakan untukmu. Jadi aku paham jika kamu melupakan itu, tapi aku harap mulai hari ini dan seterusnya kamu akan selalu ingat jika kamu sudah punya suami, ujar Rehan. Mana mungkin aku gak ingat, suamiku setampan kamu akan sangat sulit untuk kulupakan, ucap Anissa. Rehan tersenyum mendengar ucapan Anissa. Sekarang waktunya kita makan malam, ujar Rehan. Rehan menuntun Anissa ke meja yang dihiasi oleh lilin di tengahnya. Dia menggeser salah satu kursi agar Anissa bisa langsung duduk di sana. Setelah Anissa duduk, Rehan ikut duduk di sisi yang berlawanan. Lalu Rehan memanggil pelayan hanya dengan sekali tepukan tangan. Beberapa pelayan datang dengan membawa pesanan Rehan. Dalam hitungan detik, hidangan makan malam romantis sudah tersaji di atas meja. Kita makan ya sayang, ujar Rehan. Makasih banyak mas, ini benar-benar di luar dugaan aku, ucap Anissa. Mereka berdua menikmati makanan yang ada di depannya tanpa berbicara sedikit pun. Sampai akhirnya makan malam itu selesai. Rehan memberi kode pada seseorang yang sudah bersiap di atas panggung kecil yang ada di ruangan itu. Salah satu band terkenal menyanyikan sebuah lagu romantis untuk pasangan yang sedang merayakan anniversary itu. Lagu yang romantis menggema di seluruh ruangan itu. Mau dansa denganku? Ajak Rehan. Tapi aku gak bisa dansa mas, ucap Anissa. Tak apa, kita belajar bersama-sama, ujar Rehan. Nanti kalau malu-maluin gimana? Heel aku tinggi. Nanti kalau jatuh gimana? Tanya Anissa. Gak akan jatuh selama ada aku bersamamu. Aku akan melindungimu. Ayo, ujar Rehan. Rehan membawa Anissa ke depan panggung dan mulai berdansa. Di awal dansa Anissa terlihat sangat kaku dan bingung. Namun dengan ajaran sang suami, Anissa mulai bisa mengimbangi suaminya. Mereka berdansa mengikuti alunan musik yang begitu syahdu dan merdu. Sampai mereka terbuai akan keromantisan lagunya. Rehan menghentikan dansanya dan memeluk Anissa dengan mesra. Dia mendekatkan wajahnya ke wajah sang istri secara berlahan. Anissa mematung dengan apa yang Rehan lakukan. Jantungnya seakan berhenti berdegup saat Rehan mengecup bibirnya tanpa izin. Merasa tidak ada penolakan dari sang istri, Rehan kembali mengecup bibir Anissa dan kali ini Rehan menempelkan bibirnya lebih lama. Anissa yang mulai tersadar langsung menjauhkan wajahnya dari wajah Rehan. Mas, ini tempat umum, aku malu, ucap Anissa. Maaf, aku terlalu merindukanmu, ujar Rehan. Tolong jangan di sini, pinta Anissa. Baiklah, kita ke hotel sekarang juga, ujar Rehan. Sekarang, tapi musiknya belum selesai, ujar Anissa. Masa bodoh dengan itu, ucap Rehan tanpa permisi.
Rehan langsung menggendong Anissa keluar dari restoran itu. Di depan sudah ada Randy yang membukakan pintu mobil untuk kedua majikannya. Mas yakin ke hotel? Kita pulang saja yuk. Kita lakukan di rumah, pinta Anissa. Enggak, aku ingin suasana yang berbeda di malam ini, ujar Rehan. Anissa menengus pasrah melihat keras kepalanya Rehan. Dia lebih memilih diam dan menuruti keinginan sang suami. Sampai di sebuah hotel, Rehan kembali menggendong Anissa. Meskipun Anissa terus menolak, tetapi tidak merubah pendirian Rehan untuk tetap menggendongnya. Nah segitu dulu ya bab 109-nya. Makasih banyak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like ya. Jangan lupa di subscribe juga yang baru bergabung. Makasih banyak kakak. Kayaknya terjadi sesuatu ya di bab sebelumnya. Dinantikan saja. Makasih kakak. Bye bye.